Oke. Oke, oke. Selamat sore rekan-rekan. Halo. Selamat bergabung di persekutuan pasutri kita ini yang kedua ya Bro Hen ya. Yang kedua ya. Mm-mm. Dengan tema Betul. Masihkah Tuhan yang sama yang nanti akan dipimpin oleh Ci Yael ya. Yuk sebelum kita mau mulai persekutuan kita, kita mau buka di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan kalau pada kesempatan yang baik pada sore hari ini Tuhan, Engkau yang boleh eh, Engkau yang boleh pimpin kami para pasutri GKI Murakadang Tuhan, kami boleh melakukan persekutuan. Terima kasih Tuhan kiranya kalau bagi rekan-rekan kami yang masih belum bergabung dan akan bergabung nanti kiranya Tuhan saja yang boleh panggil agar boleh bergabung bersama-sama dengan kami untuk belajar bersama-sama bersama dengan Ciael Tuhan. Kiranya juga Engkau yang boleh berkati dan sertai Ciael dalam memberikan pengajaran Tuhan, agar firman Tuhan boleh disampaikan dengan baik dan boleh berdiam kuat di hati setiap kami Tuhan, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga kami boleh menjadi pribadi yang semakin serupa dan sejalan dengan Engkau saja. Terima kasih Tuhan, Kau yang boleh pimpin jalannya persekutuan ini dari awal hingga akhirnya, segala media yang dipakai agar semuanya boleh berjalan dengan baik, seturut dengan pimpinanmu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kok slide-nya gak ganti-ganti, bro? Gak apa-apa ya? Wah, oke. Ya, jadi adalah suatu hal yang indah ketika dua orang pribadi gitu ya, yang berbeda latar belakang, mungkin dari pendidikan, dari latar belakang keluarga, latar belakang mungkin sosial ekonomi, dipersatukan dalam sebuah pernikahan. Itu menurut saya adalah hal yang indah dan seharusnya menyenangkan hati Tuhan. Nah, namun ketika segala hiruk pikuk pesta pernikahan setelah usai dan pasangan tersebut menjalani kehidupannya ya, real life ya. Nah, tentunya mungkin dalam perjalanan akan ada eh, perbedaan pendapat karena kan dua pribadi yang berbeda. Dan terutama sebagai sebuah keluarga adalah baik kalau memiliki visi yang sama dan pasangan ini bisa sejalan gitu. Dan dalam menemukan visi yang sama tentunya bukan hal yang sederhana dan mungkin membutuhkan rapat-rapat panjang ya kalau di gereja itu ya. Kalau pengurus gereja itu kalau menentukan visi misi juga sepertinya butuh rapat-rapat dan pembicaraan yang cukup panjang dan melelahkan. Nah, saya jadi teringat gitu. Waktu saya masih remaja, seorang penatua pernah bilang, kalau cari pasangan itu nggak usah jauh-jauh katanya. Cari aja di gereja sendiri. Ya, ya, Pak. Ya, puji Tuhan kalau bisa ketemu di gereja sendiri ya. Dari gereja sendiri pasangan itu sepertinya akan memudahkan banyak hal gitu, meskipun ya belum tentu juga. Nah, tapi gimana kalau pasangan kita itu dari gereja seberang misalnya? Ya, jika kita sudah terbiasa ya dari kecil itu untuk memikul salib, untuk bekerja keras. Ya, di pasangan kita itu dari kecil diajarkan bahwa tingkap-tingkap langit dan berkat itu selalu terbuka, ya, asalkan perpuluhan jangan lupa, itu dia. Nah, tentunya hal ini sedikit banyak mempengaruhi cara seseorang memaknai sesuatu. Jadi di situ mungkin bisa timbul perbedaan-perbedaan pendapat, gitu ya. Nah, kita mau sama-sama belajar nanti sama Ciael ya. Gimana sih kita sebagai pasangan suami istri bisa sejalan gitu, menyatukan satu visi bersama Tuhan, atau apakah bisa satu visi itu tercapai gitu di dalam perjalanan hidup berkeluarga gitu. Nanti kita sama-sama belajar bersama. Sebelumnya, yuk kita mau nyanyi dulu satu lagu. Ini lagu sekolah minggu sih, bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Ini lagu sekolah minggu, jadi biar biar happy happy kita ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Dia ada 3 bait ini. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah.
Haleluya, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Nah, kita masuk ke Mentimeter. Nanti ada beberapa pertanyaan yang diminta untuk dijawab oleh rekan-rekan sebelum kita mulai ke pembahasan. Jadi rekan-rekan bisa masuk ke www.menti.com ya, www.menti.com. Di situ nanti akan diminta masukin kode. Jadi kita masukin kodenya itu ya 73293383. Kalau ada kesulitan boleh ya www.menti.com. Ya, nanti masukin kode tujuh tiga Ketuk ya dua bro, sorry sembilan tapi gue lupa. tiga delapan tiga. Nanti di situ Iya akan ada soalnya. pertanyaan yang bisa rekan-rekan jawab. Ya, namanya nanti dirahasiakan. Gak ada nama situ. Jadi rekan-rekan bebas merespon. Oke, Oke? udah masuk Bisa bro. bisa semua? Coba. Ini berarti mesti Kodenya apa? Lupa aku. tujuh Kodenya apa, tiga Mas? dua sembilan sorry bisa ketinggian bro. 7, Kenapa? 7329 29. 3383. Bisa semua? Udah keluar belum? Muncul belum? Udah muncul. Udah. Apa tuh? Misi. Respon-responnya nggak langsung di-share atau ditampung dulu? Sorry, nggak muncul ya? Belum Sorry, muncul. salah gue Harus berarti. Gue salah share screen ya. di-share screen dulu. Share screen Share screen. Muncul belum? Oke. Oke, masuk nih beberapa yang itu ya. Beberapa Ya, respons. ya udah masuk respon-responnya ya. Ah, bisa tolong dibaca nggak bro? Sorry ini gue ada kenapa ada suara nih Oke, teman. Sorry. pertanyaan pertama. Bagaimana pengambilan keputusan penting di keluargamu? Apakah sering membuat perbedaan pendapat yang berujung konflik? Kita sudah mendapat 4 respon ya. Yang pertama, terkadang ada perbedaan pendapat dan membutuhkan kompromi antara suami istri untuk memilih win-win solution. Respon kedua, nggak selalu berkonflik, tapi kadang panjang dan melelahkan. Respon ketiga, ada hal-hal yang penting banget,
suka nggak tercapai kesepakatan sih, meski tidak bisa disebut konflik. Oh, jadi tapi tidak tercapai kesepakatannya. Dan yang keempat, mengupayakan dan mengakomodir semua pihak. Terkadang emosi atau kelelahan dapat mempengaruhi. Oke, ada yang lain? Kira-kira bukan yang lain. Lain, silakan memberi tanggapan. Kerahasiaan terjamin ya. Aman-aman. Udah nih. Nggak ada lagi responnya. Udah, apa? Next ke selanjutnya. Oke, next ya. Oke. Nah, yang kedua, apakah kalian berdua secara rutin membahas hal-hal rohani bersama? Hmm, ya boleh direspon ya, teman-teman ya. Wah, udah ada dua respon nih ya. Wah, yang pertama, sudah sibuk dengan kesibukan sehari-hari, tidak ada waktu membahas hal-hal rohani, dan tidak terbiasa juga membahas hal-hal rohania. Yang kedua, jarang. Terkadang pasangan enggan dan tidak nyaman. Barangkali ada hal-hal mendasar lain yang menyebabkan tersebut. Waduh, hal-hal mendasar apa ini? Harus dikulik-kulik ini. Kalau ada waktu, wah, kalau ada waktu berarti masih membahas ini lumayan ya. Kalau ada waktu, ya ada lagi rekan-rekan yang ingin memberikan respon. Hampir tidak pernah. Paling kalau ada perbedaan tentang liturgi gereja dan lain-lain, baru dibahas dah. Cuma kadang nggak jelas juga arahnya kemana. Oh, jadi seperti ngarol ngidul gitu ya. Aduh, masih ada respon lagi, teman rekan-rekan? Masih ada yang mau memberikan respon? Ya, mungkin lanjut ya, bro. Oke, pertanyaan ketiga. Kira-kira hal baik apa yang menjadi harapan kalian untuk pasangan kamu lakukan bagi keluarga? Kira-kira hal baik apa yang menjadi harapan kalian untuk pasangan kamu lakukan bagi keluarga? Oh, ya.
Waduh, udah ada respon ini. Mengurangi sosmed dan melihat-lihat rumput tetangga. Wah, rumput tetangga yang palsu ini kalau sosmed nih. Wah, menjadi tempat untuk bersandar. Bisa kasih nasihat dan kasih jalan keluar yang baik dalam setiap masalah. Wah, luar biasa ya harapannya ini ya. Jadi tempat untuk bersandar, bisa kasih nasihat dan kasih jalan keluar yang baik dalam setiap masalah. Ada juga yang merespon, pasangan memahami diri sendiri secara penuh, seoptimal mungkin, sebelum memberi dampak kepada keluarga dan sesama. Ini menurut saya sulit ya kalau buat saya pribadi. Saya sendiri belum memahami diri saya sendiri secara penuh ini. Ini respon keempat, kalau boleh jangan selalu fokus pada perbedaan, tapi mari fokus pada persamaan dan kerjasama bersama. Oke, ada lagi responnya rekan-rekan. Masih ada? Oke, next aja ya bro ya. Nah, ada pertanyaan ketika sesi berlangsung, ketik saja di sini. Nanti setelah akhir sesi kita bahas bersama ya. Jadi kalau nanti ada yang mau bertanya, boleh diketik di Mentimeternya ya, rekan-rekan ya. Mungkin kita boleh langsung masuk ke pembahasan CIL ya. Oke, teman-teman, sebelum kita belajar dari firman Tuhan, kita siapin hati dan pikiran kita dulu yuk. Kita berdoa sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami bisa berkumpul sebagai saudara, sebagai sahabat, sebagai keluarga yang bisa saling mendukung satu sama lain, saling mendoakan satu sama lain. Bahwa kami memiliki keluarga dan rumah tangga yang tidak sempurna satu sama lain. Kami masih perlu banyak belajar, dan terutama kami masih perlu banyak dilengkapi dan diliputi oleh Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mengutuhkan dan hanya Tuhan yang menolong kami untuk menjadi keluarga yang berkenan di hadapan-Mu. Karenanya Tuhan, tolonglah kami. Agar di dalam setiap pergumulan kami juga bisa menemukan Tuhan yang berperkara dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Nah, teman-teman, hari ini kita mau bahas soal masihkah Tuhan yang sama? Ini sebetulnya punya banyak makna dan punya banyak apa ya? Boleh saya share screen bagi ini? Oke. Punya banyak makna, punya banyak interpretasi, gitu ya. Termasuk juga akhirnya bisa berujung pada perilaku-perilaku atau respon-respon dalam kehidupan kita. Karena ini tuh sebenarnya ternyata aspeknya banyak banget. Nanti teman-teman mungkin akan menerima materi ini berdasarkan pengalaman, masalah, problem yang saat ini sedang dihadapi oleh teman-teman masing-masing. Karena setiap kita ini kan sebetulnya lagi bawa emotional baggage yang berbeda gitu ya, pergumulan yang berbeda. Dan keluarga saya sebagai keluarga pendeta, kalau dibilang keluarga pendeta karena suami istri gitu ya, pendeta pun tidak lepas dari masalah dari berbagai macam perbedaan satu sama lain. Jadi kiranya apa yang bisa kita pelajari ini juga kita mohon Roh Kudus untuk memimpin berdasarkan pergumulan kita saat ini masing-masing.
ya. Nah, teman-teman, saya mau mengajak kita untuk membaca Hosea 2 dulu nih. Satu ayat aja. Hosea 2 ayat 16. Hosea 2 ayat 16. Saya akan membacakan buat kita semua ya. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Engkau akan memanggil aku suamiku, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Wah, ini Hosea ini jarang banget dibaca ya, tapi sekali dibaca buat kita bertanya-tanya apa ini maksudnya begitu ya. Bagaimana ayat ini berbicara kepada kita. Jadi sebetulnya ini kan bicara soal hubungan manusia dengan Allah, hubungan antar umat dengan Allah. Jadi Tuhan itu ingin kita memanggil Dia sebagai suami. Kalau mungkin saya yang manggil, saya kan perempuan gitu ya. Lalu kemudian kalau saya bilang, Tuhan, andai kata suamiku kayak engkau ya, gitu kan ya. Itu kayaknya masih mungkin. Tapi kan kalau Abe yang ngomong kan udah bingung gitu ya. Tuhan, semoga istriku kayak Tuhan. Atau memanggil Tuhan Yesus tuh suamiku, suamiku gitu, kayak aneh banget gitu ya. Karena kita paham Allah itu dalam diri Tuhan Yesus, yaitu laki-laki. Jadi kalau Abe manggil Tuhan Yesus suamiku juga aneh gitu ya. Nah, namun apa sih sebetulnya yang mau digali dari pesan Hosea ini? Sebetulnya harusnya, tapi ini juga tidak melulu terwujud dalam kehidupan pernikahan. Tuhan tuh mau hubungan antara umat dan Dia itu seperti suami istri. Suami istri yang ideal gitu ya. Karena suami istri yang nggak ideal juga akhirnya jadi berbeda. Namun kenapa di sini disisipkan Baalku gitu ya? Kenapa ada Baalku? Karena pada saat itu bangsa Israel itu memanggil Tuhan itu Baal gitu ya. Maksudnya hubungan antara umat dengan Baalnya itu adalah hubungan rasa takut. Kalau kita dulu anak IPS, mungkin pernah mengingat bagaimana animisme dan dinamisme itu terjadi, gitu ya. Kalau dulu kan belum ada agama, tapi dimulai dari animisme dan dinamisme. Bagaimana kita tuh akhirnya nyembah pohon, nyembah gunung, nyembah laut, karena memang di situ kita ngerasa ada kuasa yang nggak bisa kita kontrol. Jadi memberikan sesajen di kaki gunung supaya gunung itu nggak meletus. Karena kalau udah meletus, habis begitu kan. Memberikan sesajen di pinggir laut supaya laut juga bisa memberikan kehidupan dan bukan memberikan kehancuran. Apalagi kalau terjadinya di tempat-tempat yang sering banget ngalamin tsunami begitu kan. Nah, itu terjadi dari cara berpikir manusia terhadap kuasa di luarnya. Ada rasa takut. Karena kalau nggak ada rasa takut, manusia itu kagak bakal nyari Tuhan. Gitu ya. Kalau nggak ada rasa butuh, manusia itu nggak akan nyari Tuhan. Kalau nggak ada sesuatu yang mengancam dan bikin insecure, manusia itu tidak akan pernah juga menciptakan agama. Gitu. Sedangkan berbeda dengan Tuhannya kita. Tuhan itu tidak menciptakan agama, tapi Dia datang untuk menyapa kita. Bukan kita yang takut dulu sama Dia, tapi Dia yang mau memberikan kehidupannya buat kita supaya kita selamat. Jadi ada konsep yang kemudian bergeser kan dari pandangan manusia terhadap agama. Nah, itu yang mau dicapai, bahwa kita bisa berelasi dengan Tuhan tanpa rasa takut. Namun pada kenyataannya, pada realita hidup kita sebagai manusia, ada kalanya hubungan suami istri pun terjadi karena rasa takut. Misalnya, istri takut buat negur suami, nanti marah. Kan dia yang megang dia sebagai kepala keluarga. Ya, atau suami takut ngomong sama istri, soalnya kalau istri udah marah merepet kemana-mana. Gitu ya. Bukan satu aja yang dibahas. Masa lampau 5 tahun yang lalu, 5 bulan yang lalu, 20 bulan yang lalu dibahas semua. Udah nggak usah ya, mendingan nggak diem aja gitu. Itu kan berarti ada rasa takut, ada rasa insecure. Nah itu yang Tuhan nggak mau. Jadi
bagaimana kita bisa memiliki hubungan yang bertumbuh kalau untuk mengungkapkan saja kita punya rasa takut. Untuk mengungkapkan yang benar, untuk berdiskusi saja kita nggak bisa. Karena mungkin kita rasa ada terlalu banyak abuse di dalam komunikasi kita. Ah, ngapain gue ngomong? Nanti gue ngomong juga dia akan bilang, ah lu lebay, misalnya gitu ya. Atau enggak gitu kali, gitu. Atau lain sebagainya. Itu kan sebetulnya juga bentuk abuse. Abuse itu kan bukan melulu kata kasar, tapi ketika kita merendahkan pandangan pasangan, itu juga bentuk abuse. Jadi, kita mau ngembaliin nih ke factory default-nya. Apa sih yang sebetulnya Tuhan inginkan di dalam pernikahan kita? Dan tentunya buat teman-teman yang menikah di gereja, buat setiap kita yang menikah di gereja, termasuk saya, eh, dulu kan pasti menikah di gereja karena kita agama Kristen. Karena kalau nggak agama Kristen, kita tidak menikah di sini, di gereja ya. Lalu kemudian karena kita juga mengimani bahwa hidup kita Tuhan yang pegang. Namun persoalannya adalah, masihkah Tuhan Yesus itu menjadi Tuhan kita? Atau Tuhannya udah mulai geser? Tuhannya bisa diri kita sendiri, Tuhannya bisa pasangan kita, Tuhannya bisa orang tua kita, Tuhannya bisa komunitas di mana kita ada, dan bukan Tuhan Yesus. Nah, itu akan mempengaruhi bagaimana kita menjalankan kehidupan rumah tangga. Karena siapa yang kita dengar akan mempengaruhi bagaimana kita memilih putusan-putusan dalam rumah tangga. Siapa yang kita dengar akan juga mempengaruhi bagaimana kita merespon, baik itu pasangan, baik itu anak, orang tua, mertua, menantu, begitu ya, saling mempengaruhi. Jadi siapa yang kita dengar itu, siapa yang menjadi Tuhan kita dan menjadi yang pertama akan mempengaruhi seluruh respon kita, terutama dalam menghadapi konflik, ya. Karena kita nggak bisa bilang bahwa berkeluarga itu tanpa konflik. Di dalam keluarga pasti ada konflik. Nah, ada satu statement yang bikin saya bergetar gitu waktu itu ketika saya membuat sebuah kurikulum untuk KTB ini. Statement ini dari seorang bernama Catherine Ann Porter. Dia mengatakan begini, pernikahan adalah pembuka rahasia yang tak kenal ampun, sebuah lampu sorot yang menyinari tempat-tempat terkelam dalam sifat manusia. Setuju nggak? Gimana dong teman-teman? Boleh open mic, boleh lewat chat. Pernikahan adalah pembuka rahasia yang tak kenal ampun, sebuah lampu sorot yang menyinari tempat-tempat tergelap dalam sifat manusia. Bisa aja pura-pura, Ci. Setuju, setuju. Pura-pura. Gimana? Bet? Ya, maksudnya ya pura-pura dalam pernikahan itu kan Ya, mudah saja maksudnya menutupi rahasia-rahasia gitu. betul. Ada rahasia di dalam, tapi namanya sepandai-pandainya tupai meloncat, akhirnya jatuh juga. Dan yang bisa ngelihat pertama kali justru adalah pasangan kita gitu ya. Dan sesuatu yang bahkan kita tutupi sepanjang PDKT dan sepanjang pacaran. Nah, itu ya, sepanjang PDKT dan pacaran kita tutupin setutup-tutupnya supaya dia mau sama kita. Pas nikah ketahuan juga kan. Gitu. Ada kalanya juga kita berpikir bahwa, kok lu berubah sih sekarang? Enggak, gue tuh nggak berubah. Cuma bagian ini lu nggak tahu aja dulu, gitu ya. Karena belum gue buka, gitu ya. Nah, teman-teman, ini menunjukkan bahwa, sebentar sebelum, bahwa memang pernikahan ini adalah bisa menjadi sebuah jebakan sehingga kita merasa terjebak di dalamnya, tapi bisa menjadi sebuah tempat di mana kita ditelanjangi seutuhnya. Karena pernikahan kan tempat kita menelanjangi diri sebetulnya. Dan telanjang di sini bukan melulu nggak pakai baju, maksudnya gitu ya. Bukan soal tubuh, tapi seluruh sifat buruk yang mungkin kita tahan tuh akhirnya keluar. Dan semua yang keluar ini seperti mata air, nyembur akhirnya. Persoalannya adalah mata air ini mata air yang pahit atau manis. Karena apa yang keluar
lewat kata, lewat respon, lewat tindakan, lewat habit gitu ya. Apa yang keluar itu nampak di keseluruhan hidup itu kan bergantung pada perbendaharaan kita dalam hati kita. Coba kita buka Lukas ya. Kita buka Lukas 6 ayat 45. Ini ketika saya membaca ini tuh yang langsung nyas gitu kan. Lukas 6 ayat 45. Kita buka sama-sama. Dikatakan begini. Saya membaca masih dalam TB1 ya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi kalau suami atau istri tiba-tiba ngomong kasar, atau mungkin bukan hanya tiba-tiba atau sekali dua kali mungkin khilaf gitu ya, lagi sumbunya tiba-tiba pendek, tiba-tiba hilang. Tapi ketika tiap marah, dia mengeluarkan kata kasar yang sama berulang kali. Ketika dia merasa kecewa, dia mengungkapkannya dengan kata-kata abuse berulang kali sepanjang pernikahan. Jangan-jangan itu bukan khilaf. Itu karena kita punya perbendaharaan yang pahit di dalam diri kita. Dan tentunya perbendaharaan ini kan kita dapat dari mana-mana, gitu ya. Kita nggak bisa pungkiri kadang perbendaharaan kita tuh pahit gitu kan, jauh dari manis, bahkan lebih banyak pahitnya. Ada lah yang manis mah gitu ya, tapi lebih banyak pahitnya. Hingga yang keluar itu pahit terus tuh. Karena kalau memang perbendaharaannya manis, andai kata lagi masalah, dia berada dalam tekanan, keluarnya masih bisa tetap manis. Karena lebih banyak manisnya daripada pahitnya. Tapi orang-orang yang punya perbendaharaan pahit di dalam dirinya, senggol dikit aja keluarnya langsung pahit. Dan itu berasa banget dalam kehidupan pernikahan saya dan suami. Karena suami saya itu perbendaharaannya rata-rata manis. Jauh lebih banyak manisnya. Saya perbendaharaannya lebih banyak pahit gitu ya. Jadi kalau lagi bertengkar gitu ya, kalau lagi berkonflik gitu ya, saya yang keluar pahit lebih banyak saya. Bapak lagi ngapain ya? Mungkin dia lagi masak, jadinya dia belum join. Dia lagi nyiapin makan buat Ben. Lagi beli apa? Hah? Beli teh botol buat Ben. Oke, siap. Jadi, nah, tapi itu membuat saya akhirnya berpikir, oh iya ya, ada banyak hal pahit yang saya simpan rupanya dari dulu sehingga akhirnya keluarnya pahit, dan saya dulu hampir tidak pernah memasukkan yang manis. Karena ada masa di mana saya nggak kenal Tuhan, ada masa di mana saya bahkan menjauh dari Tuhan, saya marah sama Tuhan, ada masa saya begitu kecewa sama Tuhan, yang hal-hal yang sebetulnya nggak gitu harusnya gitu ya. Tapi memang ada masanya begitu sehingga yang lebih banyak masuk adalah yang pahit. Nah, jadi itu juga bisa berdampak dari pengalaman kita sebagai anak di masa kecil kita gitu ya, ketika kita membawa banyak contoh-contoh yang buruk, baik dari orang-orang di sekeliling kita, orang-orang terdekat kita, entah itu orang tua, tante, oma, yang kita lihat hubungannya. Kemarin saya dapat WA dari salah satu umat begitu ya. Dia bilang, aduh pagi-pagi udah dengar orang tua berantem. Itu karena dia memang masih belum menikah, masih tinggal sama orang tua, tapi itu sebuah respon yang dia ungkapkan di dalam WA-nya itu. Duh capek, Ci, pagi-pagi udah dengar mama papa berantem. Bayangin, tiap hari anak yang ngedenger mama papanya bertengkar, perbendaharaan manis mungkinkah keluar dari hatinya, sementara yang dia masukin mungkin yang pahit
terus ya, namanya ngelihat orang tua bertengkar kan nggak mungkin kita bilang, ya mama papa bertengkar, ayo siapa yang menang, sedeng tuh anak gitu ya, dia pasti akan sakit rasanya, kenapa mama papa harus bertengkar, apalagi kalau dia dibawa-bawa di dalam pertengkaran itu ya, kebayang ya kalau kita jadi anak demikian gitu. Jadi ini pasti ada dampaknya itu siapa yang kena? Kalau kita perbendaharaannya manis, ya dampaknya kena yang manis pasangan, anak, bahkan mbak supir pun kena tuh perbendaharaan yang manis semuanya gitu ya. Tapi kalau perbendaharaan yang pahit, yang kena ya mereka juga. Pasangan kita, anak kita, ART kita, supir kita, orang-orang di sekeliling kita pasti kena pahitnya juga gitu. Dan bagaimanapun setiap orang kan butuh cinta. Dan setiap orang butuh juga manisnya hidup. Kalau setiap orang dapatnya pahit terus, itu kan berbahaya. Itu bisa merusak juga dia. Nah sekarang, apa yang bisa kita lakukan? Pertanyaannya. Setiap manusia butuh cinta kasih. Setiap manusia menyerap emosi, menyerap cinta, menyerap rasa. Tapi kalau yang ditampilkan, terutama anak-anak kita ya, kita kan rata-rata udah punya anak. Ketika mereka dibiarkan untuk menyerap nada-nada tinggi, menyerap kata-kata keras, kata-kata kasar, kata-kata pahit dari orang terdekat mereka, ini yang akan berdampak dibawa dalam tubuh mereka sampai mereka tua. Jadi, pembahasan kita hari ini, masihkah Tuhan yang sama? Itu bukan melulu soal untuk kita. Untuk kita udah pasti nomor satunya. Tapi bagaimana kita memiliki hubungan sama Tuhan akan berdampak pada iman anak-anak kita kepada Tuhan. Pembentukan karakter anak-anak kita. Dan bagaimana mereka merespon hidup yang tentunya pahit dan kejam. Katanya gitu ya. Hidup memang kejam, hidup memang pahit. Ya. Akhirnya mereka akan melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang pahit. Ada banyak rahasia, mari kita buka sama-sama. Nah, gimana caranya supaya kita bisa supaya kita bisa ada hidup dalam pernikahan tapi bukan sekedar untuk membuka rahasia gitu ya, untuk menyinari tempat-tempat tergelap, supaya tempat tergelap itu betul-betul disinari dengan sinar Tuhan sehingga tempat tergelap itu tidak lagi jadi gelap, rahasia-rahasia itu tidak lagi menjadi rahasia kelam tapi menjadi sebuah pembelajaran. Salah satunya adalah dengan cara ini, menjadikan Tuhan sebagai pusat dari pernikahan kita. Pernah nggak sih dengar lagu, oh pasti pernah, ini ada di PKJ dan sering banget nih kita nyanyiin. Saya lupa lagunya apa. Tapi teksnya begini, jadikanlah dia tamu yang tetap. Udah kebayang belum lagunya? Lagu apa tuh? Tuhan, tamu yang tetap. PKJ berapa kira-kira? Ayo singer Albert yang sering nyanyi. Tamu yang tetap. Ada yang ingat? Berbahagia tiap rumah tangga bukan ya? Mantap. Lupa dulu. Tunggu. Berbahagia Berbahagia tiap tiap rumah rumah tangga. tangga, Ya, di mana kaulah tamu yang tetap. betul sekali. Nah, sekarang namanya tamu akan nggak dikasih porsi seperti tuan rumah? Walaupun dia menetap. Tamu yang tetap itu kalau saya berpikir, bayangan saya, itu adalah orang kos seumur hidup. Tamu. Tapi pengambilan keputusan tetap yang punya kos. Pak, bocor nih kamar saya. Oke, nanti saya yang beresin. Gitu kan ya, yang punya kos. Kadang-kadang orang yang ngekos itu tidak bisa mengambil keputusan. Juga nggak bisa langsung ngeberesin. Gitu ya. Jadi menjadikan Tuhan sebagai tamu yang tetap itu ternyata tidak cukup, teman-teman. Melibatkan Tuhan justru harus sebagai tuan rumah. Bahkan sebagai penilik rumah itu sendiri. Pengatur rumah tangga itu sendiri. Nggak bisa cuma tamu. Jadi setetap apapun,
tamu tetaplah tamu dan tidak akan pernah jadi tuan. Karena bagaimanapun tamu tidak akan tadi mengambil keputusan. Dia bisa tinggal selama-lamanya, namun keputusan Sampai saat aku ya. Jadi ini aja. ya, Ci. Oh, mute. Ya, jadi dia tidak akan menjadi yang aktif. Dia pasti pasif. Namanya tamu. Tamu itu tidak akan dibiarkan aktif. Bahkan mungkin dibungkam. Begitu ya. Kalau bisa, kau diam saja, misalnya gitu ya. Kamu kan cuma tamu di sini. Kalau perlu baru dipanggil. Yuk, mari makan, gitu kan. Tapi dia tidak akan pernah terlibat dalam proses memasaknya. Padahal proses memasak sebuah makanan kadang lebih penting daripada makanan itu sendiri. Gorengan. Teman-teman pernah pasti makan gorengan yang dijual di abang-abang gitu kan. Gorengan itu kan kita kagak tahu tuh ya minyaknya bagaimana. Saya pernah ngeliat tukang gorengan masukin minyak itu sama pouch-pouchnya. Astaga, jadi selama ini gue makanin pouch, pantesan garing tuh tempe gitu ya. Keretuk. Mau berjam-jam juga tetap keret gitu kan ya. Rupanya di dalamnya ada plastiknya gitu. Itu beneran saya ngelihat sampai tadinya mau beli nggak jadi gitu kan. Dan dari sejak itu saya goreng sajalah tuh tempe saya sendiri walaupun begitu beberapa waktu di luar tuh langsung nyek gitu ya tempenya. Namun kita nggak pernah tahu prosesnya, cuma makan itu tamu. Tapi kalau Tuhan jadi tuan, Tuhan jadi tuan rumah, bahkan jadi pengatur rumah tangga, dia akan bilang, kamu jangan pakai ini. Ini minyaknya udah berkali-kali kau pakai gitu kan. Itu minyak jenuh sudah banyak. Ayo ganti. Itu bagian dapur kamu tuh bersihin dong. Dapur kotor begitu banyak semut, banyak kecoa, nanti malam malahan lebih banyak lagi tuh. Tikus-tikus berkeliaran. Ayo dibersihkan. Dia akan ke gudang kita. Ini gudang nih, banyak banget nih yang harus diberesin, banyak yang harus dibuangin. Jangan nyimpenin sampah. Tamu mana mau mungkin kita bawa ke dalam gudang kan, gitu kan. Bahkan WC pun, WC tamu itu akan berbeda dengan WC kita. WC tamu tuh biasanya kering. Ya, WC kering karena bagian depan gitu ya. WC kita becek, basah gitu ya. Dan kadang-kadang tidak akan sebersih WC kita karena kita siapkan khusus biasanya untuk tamu. Ya, WC kita juga perlu bersih. Tapi tentu akan berbeda. Akhirnya Tuhan dapat manisnya doang. Dan dia tidak pernah dilibatkan di dalam pengolahan yang pahit itu. Pahit akan tetap jadi pahit. Dan dia tidak pernah tahu. Dan tidak pernah diberikan celah untuk masuk di dalamnya. Gitu ya. Jadi tamu Tuhan itu bukan tamu. Jangan jadikan dia sekedar tamu. Sebaliknya dia harus jadi tuan sehingga rumah tangga bisa bertahan dengan sehat dan bertumbuh seperti yang dia mau. Karena rumah tangga tidak akan bertumbuh tanpa Tuhan. Cinta saja tidak cukup. Namun di sini juga bukan berarti soal materi, gitu ya. Dulu mungkin kita pernah dengar, kamu mau kawin, jangan cuma modal cinta. Nggak cukup cinta itu. Nggak cukup buat beli susu. Nggak cukup buat bayar listrik, buat bayar cicilan. Ya iya kalau cinta doang. Tapi kalau kasih, sanggup. Kenapa? Karena cinta diberikan karena aku mencintai kamu karena kamu ganteng. Aku mencintai kamu karena kamu baik. Karena kamu secara finansial sudah mapan, gitu ya. Sudah mandiri, punya rumah sendiri, punya mobil sendiri, tabungan sendiri, dan lain-lain ya. Tapi kasih diberikan walaupun. Aku mengasihimu walaupun kamu tidak sempurna. Dan aku tetap mengasihimu, aku akan mengasihimu dengan aku berjuang. Supaya kau juga tetap merasa dikasihi dan dicintai. Jadi kasih itu justru yang membuat orang berjuang, bukan cinta. Cinta membuat orang jatuh. Karena cinta bisa membuat kita terjebak. Gara-gara jatuh cinta nih gue. Ya. Tapi kasih dengan sadar ditumbuhkan walaupun hidup tidak nyaman. Walaupun ekspektasinya tidak pas. Walaupun dia lebih banyak menyebalkannya daripada menyenangkannya. Walaupun ketika dia menikah, keluar semua rahasianya tadi, keluar semua yang jelek-jeleknya. Ya tetap bertahan. Karena kasih. Makanya cinta saja tidak cukup. Nah, sebanyak apapun uang yang kita punya pun tidak bisa menjamin bahwa pernikahan kita baik-baik saja, kan?
Ada nih rekan muda yang bilang, aduh andai kata saya punya duit banyak, Ci. Kalau aku punya duit banyak, kayaknya hidup lebih bahagia. Jangan salah, orang yang punya duit banyak belum tentu bahagia. Duitnya banyak, tapi hal-hal yang di luarnya banyak. Karena duitnya banyak, gitu ya, simpenannya banyak. Kalau simpenannya dalam rupa emas, dalam rupa rumah, dalam rupa berlian mungkin nggak apa-apa ya. Kalau simpenannya hidup itu kan PR ya, gitu ya. Suami kita ngasih, misalnya gitu kayak yang perempuan gitu ya. Tapi ternyata ada banyak perempuan di luar yang bisa dikasih duit. Misalnya gitu. Aja kan ya. Ya. Jadi uang yang banyak pun belum tentu menjamin kebahagiaan. Siapa yang bisa menjamin kebahagiaan? Uang banyak belum tentu istri setia. Karena dia memang dikasih duit sama suaminya, tapi suaminya nggak pernah ada. Pak, aku mau ngobrol. Tar, gue sibuk. Pak, serius nih, aku mau ngomong. Gue lagi kerja, kan duitnya buat lu juga. Gitu ya. Udah tuh, akhirnya istri, gue kesepian nih. Mantan pacar, tik, gitu kan, via Instagram. Aduh, mantan pacar ini dulu pernah membuat aku terbuai nih, gitu ya. Pernah membuat aku berbahagia dan berbunga-bunga, kecantol lagi. Bisa terjadi, bukan? Jadi hati-hati buat bapak-bapak yang dipikir bahwa istri saya mah nggak bakal kemana-mana gitu ya. Dia sudah bisa dipegang karena aku tidak pernah berhenti memberikan bulanan lebih dari yang diharapkan. Ada hal yang lain yang perlu diisi. Materi saja tidak cukup. Cinta saja tidak cukup. Karenanya kita butuh kasih. Anak-anak juga belum tentu kok terpelihara dengan baik dengan kita punya banyak uang. Kan? Uang bahkan bisa jadi bahaya terbesar dalam rumah tangga. Nah, jadi kita mau lihat nih, apa yang terjadi bila Tuhan tidak kita libatkan. Nah, ini yang perlu kita tahu. Apa yang terjadi bila Tuhan bukan Tuhan di dalam rumah tangga kita. Teman-teman, saya tidak dengan sengaja mengambil gambar ini. Ini kan sering ya buat jadi foto estetik gitu, apalagi buat prewedding di pinggir pantai, ditemani sunset yang indah dengan cemerlangnya. Wah, itu kita pasti nyari tempat prewedding begitu ya. Sebisa mungkin nggak di Ancol, karena tidak akan sebiru ini. Warna Ancol itu kalau siang-siang warnanya coklat. Berasa ada di pinggir kali kita fotonya. Tapi kenapa saya mengambil gambar ini bukan hanya karena indah, tapi ada pemaknaan yang penting di dalam gambar ini. Banyak dari foto prewedding kita menggambar hati di atas pasir. Berapa lama dia akan bertahan? Kalau ombaknya masih jauh, mungkin lama. Bisa buat difoto berkali-kali berbagai macam pose. Dari pose yang tadinya di pinggir, sampai pose yang di tengah, sampai sambil berbaring gitu ya, karena jauh dari pinggir laut. Tapi lama-lama air laut naik kan. Dan akhirnya hati yang cantik itu, yang dibuat foto untuk estetik, lama-lama akan terhapus. Karena apa? Karena ombak. Kalau kita ingat, jangan pernah bangun rumah di atas pasir, teman. Bangun rumah di atas batu karang. Dan ada kalanya menggambar hati di batu karang itu nggak mudah. Karena butuh dipahat. Masih lebih cepat gambar di pasir. Shoot, gampang, cepat, langsung foto, walaupun hilangnya cepat. Tapi menggambar hati di atas batu karang, itu kita butuh peralatan dan butuh skill. Karena salah ketrek, bentuknya nggak hati, mencong tuh hati gitu ya. Namanya juga di batu gitu kan, krek. Itu kan batunya, malah kan nggak jadi hati, jadi pecahan batu gitu. Tapi ya memang sesusah itu, makanya butuh skill. Tidak mudah loh jadi pemahat seperti pemahat-pemahat di Bali yang bisa memahat dari batu begitu cantiknya. Itu butuh skill. Sekali salah ketok di urat batu itu akan pecah. Tapi disitulah yang everlasting. Sesuatu yang lama dan bertahan, itu ngukirnya susah, teman-teman. Ngukirnya susah, banyak perjuangan, banyak latihan, banyak air mata di dalamnya.
Mungkin banyak rasa kesal, rasa marah di awalnya karena mungkin kita lebih banyak memecahkan batu daripada membuat keindahan dari batu itu gitu ya. Ya gagal lagi gitu ya. Tapi semakin kita terampil, semakin kita mengerti alur-alur batu itu, kita akan menciptakan sebuah keindahan. Seperti patung-patung di Bali yang dibuat dengan tangan manusia dan begitu cantik. Tapi tentunya butuh waktu, teman-teman. Jangan pernah berharap bahwa kebahagiaan itu akan datang secara instan dalam hidup kita. Karena bersama dengan Tuhan nggak ada yang instan, teman-teman. Nggak ada yang mustahil, ya. Tapi instan hampir nggak pernah, gitu ya. Tapi bersama Dia tidak ada yang mustahil. Aku setuju. Ya. Nah, sekarang apa yang terjadi? Kalau bukan Tuhan yang menjadi Tuhan atau menjadi yang pertama dan utama dalam pernikahan. Yang pertama adalah nggak ada perekat. Kita buka Kolose 3. Kolose 3 ayat 14. Kolose 3 ayat 14. Saya akan membacakannya dalam versi TB 1. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Teman-teman, karena Allah adalah kasih. Firman Tuhan di dalam Yohanes mengatakan Allah adalah kasih. Kalau Allah nggak ada, maka kasih nggak ada. Kalau kasih nggak ada, maka tidak ada perjuangan. Karena tadi, yang memampukan kita berjuang walaupun susah, walaupun menyebalkan, walaupun sakit, walaupun rasanya nggak worth, walaupun dia nggak mau berjuang, misalnya begitu ya. Walaupun, dan banyak walaupun lainnya, cuma kasih. Dan menarik yang dalam Kolose ini dikatakan, kenakanlah kasih sebagai pengikat. Bukan hanya mempersatukan, tapi menyempurnakan. Wow, ini pesan yang sangat luar biasa dari firman Tuhan, teman-teman. Kalau cuma menyatukan, kebayang nih ya, dua orang kalau ada di film-film kayak film-film penjahat gitu ya, kadang-kadang kan suka diikat gitu ya, diikat berdua jadi satu gitu ya. Nah, kalau yang diikatnya adalah sepasang kekasih, mungkin dia demen tuh diikat gitu ya. Namanya diikat sesama pasangan kekasih atau ternyata aku diikat sama gebetan aku yang aku sayang, mau udah diikat selamanya aja gitu kan. Tapi bayangin kalau yang diikatnya ini orang yang bikin kesel kita terus, marah kita terus, makin kesel nggak? Makin kesel, apalagi tidak terurai marahnya. Diikat terus, itu seperti bertahan dalam pernikahan yang toksik. Bertahan dalam pernikahan ketika yang satunya meronta, malahan nggak mau diikat begitu ya, yang satu kan akhirnya sakit. Yang satunya, ayo ya tunggu, kamu jangan banyak gerak dong, sakit nih aku. Enggak, gue nggak mau diikat sama lo. Pokoknya gue nggak mau diikat lo. Kebayang ya? Situasi itu mungkin kita bisa imajinasikan. Akhirnya kita saling melukai, dua-duanya luka. Apalagi terikat itu kan nggak bisa main buka begitu kan? Di dalam pernikahan Tuhan bilang kalau itu tidak boleh diceraikan. Kalau diceraikan itu rusak. Bukan tidak bisa diceraikan, tapi tidak boleh diceraikan. Beda loh. Kalau tidak bisa sama tidak boleh. Tidak bisa ya bisa gitu ya. Mungkin itu bisa. Tapi kalau tidak boleh adalah karena kalau itu dilakukan something happen. Rusak. Dua orang ini rusak, dua orang ini terluka. Begitu. Nah, jadi teman-teman di sini ternyata bukan hanya mempersatukan. Karena mempersatukan dua orang yang terus bertengkar setiap hari itu kan sangat menyakitkan. Tapi kasih adalah sesuatu yang menyempurnakan. Sehingga dua orang yang tadinya berbeda, bergesekan terus, berubah satu sama lain. Hatinya berubah. Hatinya menjadi semakin sempurna, cintanya semakin sempurna, kasihnya makin sempurna, pengharapannya makin sempurna, perilakunya makin sempurna, dua-duanya pasti mau nempel satu sama lain. Itulah kasih. Dan akhirnya mereka tidak terpisahkan, bahkan oleh maut sekali. Bahkan oleh maut sekali. Ya walaupun ya tetap aja namanya orang mati kan tidak akan bersatu lagi begitu ya. Tapi kemarin salah satu guru penabur yang cukup legendaris namanya Pak Tumilisar, itu jemaat GKI Kafrin Polri, 10 hari yang lalu istrinya meninggal.
eh 10 hari kemudian Atu meninggal. Buat kami yang lihat, seperti mereka tidak bisa terpisahkan oleh maut. Bahkan ketika maut menjemput pun, mereka saling menyusul. Itu refleksi kami sebagai jemaat yang menyaksikan juga kisah cinta mereka. Bagaimana mereka bersama sebagai suami istri sampai masa tua. Itu sedih campur senang tuh kerasa banget gitu ketika kami melayat. Jadi kasih itu yang membuat pernikahan itu menjadi semakin mulus, jadi semakin halus. Sehingga tidak hanya mempersatukan, tapi menyempurnakan. Ya. Dan disinilah perekat, seperti semen. Kita kan mau bangun rumah tangga. Dan rumah tangga, bangunan gereja kita, nggak mungkin rekat kalau nggak ada semennya. Jadi kalau nggak ada semennya, disenggol dikit, buyar tuh semuanya. Apalagi kalau jemaatnya banyak, gitu kan, di atas langsung ambruk. Ya. Jadi harus ada semen. Nah, dalam pernikahan, Tuhanlah semennya. Semen yang menyempurnakan juga. Sehingga ketika ada banjir, ada angin ribut, ada topan, rumah itu tetap berdiri. Karena tidak hanya sekedar bata yang disusun. Yang kedua adalah, ketika kita tidak melibatkan Tuhan, maka kita akan kehilangan pandu yang benar. Tuhan itu kan pandunya hidup. Dia yang paling tahu masa lalu kita, sekelam apapun, sedark apapun, sepahit apapun, seberdosa apapun, He knows us well gitu ya. Dia tahu banget kita lebih baik dari siapapun di dalam dunia ini. Bahkan orang tua kita pun belum tentu mengenal hati kita. Orang tua kita pun belum tentu tahu kita pernah ngalamin rasa sakit yang seperti apa, rasa pahit yang seperti apa. Pasangan kita sama. Tapi Tuhan itu yang menenun kita dari kita masih bakal anak. Kita buka Mazmur 139 ayat 16. Yuk. Mazmur 139 ayat 16. Aduh, ini kalau aku baca ini tuh benar-benar yang bikin merinding gitu ya. Semakin tahu bahwa Tuhan tuh bersama dengan kita, bukan hanya ketika kita mengakui Dia sebagai Tuhan, dibaptis, CD gitu ya, tapi bahwa Dia ada bahkan jauh sebelum itu. Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu, semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Wow. Jadi teman-teman, kalau kita nggak berharap sama Tuhan dan nggak cari Tuhan, kita akan kehilangan banyak hal. Kita akan kehilangan hal-hal yang sudah Dia siapkan dari awal sampai akhir. Apalagi ketika kita menyerah untuk mencari Dia di tengah hidup kita. Kita ngerasa, Tuhan kayaknya nggak terlalu peduli sama hidup gue. Tuhan kayaknya nggak ada, gue nggak susah untuk ngerasain Dia gitu ya. Atau susah itu kan bukan berarti nggak ada. Nggak kelihatan bukan berarti nggak ada. Dan nggak kerasa apa-apa bukan berarti Tuhan tidak sedang bertindak. Mungkin Tuhan sedang bertindak, tapi dengan cara yang tidak kita mengerti. Dan mungkin belum kita harapkan. Jadi, ketika melihat Dia sebagai orang yang tahu kita, bahkan sebelum kita lahir ke dunia, yaitu sejak kita bakal anak, bahkan sebelum masa anak gitu ya, aku udah mengenal engkau. Itu kata Tuhan kepada Nabi. Dia mengatakan, sebelum kamu ada dalam kandungan ibumu, aku telah mengenal engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Wow. Tuhan sudah menetapkan hidup rekan-rekan. Dengan siapa kalian menikah? Ada berapa anak-anak dalam hidup kalian? Ada bagaimana nanti anak-anak itu makin gede? Masalah apa yang anak-anak hadapi? Masalah apa yang mungkin membuat mereka nanti gagal mengikut Tuhan, termasuk kita juga gagal mengikut Tuhan. Tuhan udah tahu planningnya dari A sampai Z, dari Alpha sampai Omega. Kalau kita nggak libatin Dia, kita kehilangan banyak hal, teman-teman. Jadi, kita akan kehilangan banyak pandu kita.
Apalagi namanya suami istri, pasti beda cara berpikir kan, cara respon, beda visi, beda misi. Udahlah, gitu ya. Makin mudah retak, udah nggak ada perekatnya, pecah, ambiar, gitu ya. Nah, dengan melibatkan Tuhan, kita mencari bersama satu suara yang paling kita kenal. Paling kita kenal dan paling kenal kita. Dia yang paling tahu apa yang dibutuhkan pasangan kita, termasuk anak kita. Kadang-kadang kita ini jadi orang tua suka sok tahu, gitu ya. Gue yakin nih, anak gue butuh ini, padahal belum tentu. Gue yakin deh, gue udah kasih yang terbaik, anak gue tuh pasti apa sifatnya tuh begini, 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 makanya cara mengajarnya adalah begini, begini, begini. Belum tentu. Jangan-jangan anak kita ngerasa, gue nggak perlu diajar kayak gitu, Pak, udah ngerti, gitu ya misalnya. Gitu. Atau ada anak yang bisa dikerasin, tapi ada anak yang nggak bisa dikerasin. Ada anak yang bisa dipukul, tapi ada anak yang hanya diomongin aja udah ngejembeng air matanya. Dan kita kadang-kadang ya itu pakai pemahaman kita, pakai pengalaman kita di masa lalu, dan kita lakukan kembali, gitu ya. Tanpa bertanya, Tuhan, ini cara masih update nggak buat dia? Tuhan, ini cara masih tepat nggak buat dia? Dan itu butuh waktu loh teman-teman. Kita connect dulu sama Tuhan untuk akhirnya mewujudkan pada anak kita, mewujudkan pada pasangan kita. Anak bukan milik kita. Bukan juga untuk melakukan keinginan kita. Bukan untuk mencapai cita-cita kita. Mereka adalah milik Tuhan dan akan selalu menjadi anak-anak Tuhan yang hadir karena kehendak Tuhan. Kehilangan pandu di sini juga bisa berarti kehilangan standar kebenaran, teman-teman. Kehilangan standar kesempurnaan. Dan tentunya membuat kita juga mengalami standar hidup sebagai manusia. Jadi kalau Tuhan nggak ada, banyak banget yang bakal hilang dari hidup kita. Dan yang ketiga, 2 orang yang rapuh, 2 orang yang terluka, 2 orang yang memiliki tujuan berbeda, mengayuh bersama tanpa menyamakan tujuan, ya, yang datang hanyalah akan lebih banyak luka. Kita akan selalu jadi saling menyakiti satu sama lain. Karena boro-boro ada seia sekata, sehati aja enggak. Bahkan mau mendengar saja enggak. Udahlah kalau lu ngomong tuh pasti arahnya ke sana terus. Kita enggak nyaman. Tadi kan kalau dari Mentimeter gitu ya, kenapa jarang ngomongin Tuhan? Pasangan enggak nyaman. Akhirnya nggak pernah diomongin tuh Tuhan. Ya udahlah pasangan nggak nyaman, udah nggak usah diomongin daripada nanti berantem gitu kan. Ada hal-hal yang sensitif untuk dibicarakan dan harusnya dibicarakan, tapi karena pasangan kalau ngebicarain itu langsung insecure, langsung emosi, langsung naik, langsung tensinya gitu ya, suaranya langsung ya udahlah nggak usah diomongin, padahal penting, padahal harus, padahal itu yang Tuhan mau. Ya nggak tunggu-tunggu teman-teman. Tapi memang susah. Karena saya dan suami pun yang udah baru 22 tahun bareng, itu masih ada hal-hal yang kalau ngomong, saya harus gimana dulu ya, supaya Kayos misalnya nggak tensi, sebaliknya gitu ya. Kayos mungkin lagi mikir, mana ya ngajak ngomong ini ya, supaya saya nggak nggak langsung kayak teko, airnya udah mateng. Nah, situ. Ada hal-hal yang memang perlu pakai hikmat Tuhan untuk menentukan timing yang tepat. Tapi kalau nggak ada Tuhan, ya 2 orang rapuh ini hanya akan saling bacok. 2 orang yang rapuh dan terluka ini hanya akan saling melukai. Akan lebih banyak trauma, kerumitan, masalah yang timbul. Siapa lagi yang kena dampaknya? Selain diri kita, anak-anak yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita. Jadi ketika kita belajar cari Tuhan, kembali juga bukan melulu untuk kita, tapi supaya anak kita kenal siapa Tuhan kita. Kita boleh nitipin anak kita di sekolah Kristen, tapi sekolah Kristen itu sama sekali tidak menjamin bahwa anak-anak kita kenal Tuhan di sana. Karena saya sekolah Kristen, nggak perlu disebut lah ya mereknya. Saya sekolah Kristen dari TK sampai SMA, tapi justru disitulah saya ngalamin banyak sekali pembulian. Dari TK saja saya sudah ngalamin pembulian. Fisik, abuse, mental, sama verbal. SD juga. Hanya di SMA aja yang saya ngerasa, kok beda ya di SMA ini. Teman-teman
saya suportif, saya kenal Tuhan justru dari teman-teman saya di SMA gitu. Tapi TK, SD itu sesuatu yang saya nggak mau ingat sampai ketika saya dipanggil sama STK 11, saya dulu sekolah di STK 11 sama TKK 11 untuk mimpin, hanya untuk mimpin, itu bisa sampai gemeter. Karena saya masih ingat bagaimana saya dibully di sekolah, bagaimana saya dicubit, dipukul sama teman-teman, didorong sampai kepalanya bocor, itu di TK. Jadi setiap datang ke TKK 11 tuh kayak, kok gue gemeter ya gitu. Jadi teman-teman, kita boleh menyekolahkan anak kita di sekolah Kristen, tapi tidak menjamin. Mereka tidak juga berjanji di hadapan Tuhan untuk memperkenalkan anak-anak kita kepada Tuhan. Kita bisa nitip anak-anak kita di guru sekolah minggu, tapi itu cuma setengah jam, maksimal 1 jam. Anak-anak itu kan nggak bisa lama-lama. Kita yang dilihat mereka 24 jam. Ya, kalau udah sekolah mungkin nggak 24 jam, tapi paling nggak dari Senin sampai Senin lagi, yang anak-anak kita lihat ya kita sebagai orang tuanya. Jadi teman-teman, kalau yang mereka lihat kerumitan yang tidak selesai, saling melukai yang tidak pernah ada kata maaf, apa yang kita harapkan dari anak-anak tentang Tuhan, pengenalan mereka tentang Tuhan. Nah, sekarang adalah kuncinya. Bagaimana memulai kembali? Mungkin teman-teman sudah menikah cukup lama nih. Ada yang mungkin lebih dari 5 tahun. Ada yang lebih dari 10 tahun. Saya lebih dari 10 tahun. Kadang-kadang saya butuh nge-restart. Kami dua-dua pendeta, tapi kami pernah ngalamin sisi stuck. Kok kami stuck ya sebagai suami istri? Kok kami stuck ya percakapan tentang Allah selain khotbah gitu? Kok kami juga stuck menjadi pelaku firman Tuhan? Makanya hidup kami sempat bener-bener yang kacau dan stuck banget. Ke tubuhnya ngefek, ke cara berpikir ngefek, ke respon kalau ada masalah ngefek. Wah, kacau. Walaupun kami dua-dua adalah pendeta dan pelayanan sama-sama. Tapi ternyata memang ketika firman Tuhan tidak dilakukan, itu nggak ngefek sama sekali. Kalau cuma dihafal, nggak ngefek sama sekali. Tapi ketika coba dilakukan, it works ternyata. Itu yang mengubah hidup kami, persepsi kami pelan-pelan. Jadi teman-teman, tidak pernah ada terlambat untuk membicarakan Tuhan. Kalau mungkin saat ini kita ngerasa, aduh, udah lama banget nih ngomongin Tuhan, awkward gitu kan ya. Gue awkward nih ngomongin Tuhan nih gitu ya. Apalagi kayak ya bukan kalau kami kan pendeta juga kadang-kadang ya suka berdiskusi tiba-tiba aja pop up sambil motongin bawang gitu ya. Tiba-tiba, "Wah, menurut lu ayat yang ini ngomongin apa ya?" gitu ya. Tapi kadang kan suami kan kalau saya lagi pegang pisau gitu kan juga dia ngeri ya jawabnya ya. Kalau tiba-tiba salah gitu kan pisaunya melayang kan dia yang terluka. Enggak sih, enggak sampai kayak gitu, tapi kadang suka memanas juga tuh karena ada persepsi yang berbeda. Tapi buat saya nggak ada kata terlambat. Nggak pernah ada kata terlambat untuk memulai kembali mencari Tuhan bersama. Gimana dan apa proses pertamanya? Yang pertama adalah mengutuhkan tubuh yang lama. Mengutuhkan tubuh yang lama. Jalan pertama adalah mengutuhkan diri. Dan ini adalah personal responsibility. Tanggung jawab kita. Kita datang kepada Tuhan bukan untuk sekedar minta sesuatu. Saya minta keluarga saya diberkati, saya minta istri saya nurut saya minta suami saya diberkati, lebih banyak lagi duit yang dibawa pulang gitu ya. Saya minta suami saya lebih pengertian, saya minta istri saya lebih sabar. Tuhan, saya minta supaya suami saya lebih lembut. Tuhan, saya minta supaya istri saya nggak terlalu bawel, dan lain sebagainya, termasuk anak-anak gitu ya. Tuhan, saya minta anaknya rajin dong belajar. Aduh, susah banget diajak belajar malah berantem, gitu ya, dan lain sebagainya. Janganlah isi personal prayer kita itu sekedar permintaan. Tapi ini yang pertama kali waktu itu saya lakukan ketika saya sadar bahwa sepertinya ada yang salah dengan pernikahan kami. Tuhan, utuhkan saya. Karena saya tahu saya lebih banyak tadi sumber rasa pahit tentang pernikahan. Berkaca dari pengalaman saya sebagai anak, saya nyimpen banyak sekali rasa pahit. Akhirnya keluarnya pahit terus. Jadi Kairos itu ngalamin banyak pahit di masa pernikahan kami di awal.
Di awal-awal pernikahan itu dia banyak banget nampung kepahitan saya. Dan justru itu yang bikin saya bilang, kok gue nyakitin dia terus ya? Kok saya hanya memberikan pahit, 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 lama-lama dia jadi pahit kan? Kalau saya pahitin terus kan lama-lama dia yang awalnya manis, sabar, tenang, ya lama-lama akan pahit gitu karena istrinya pahit mulu gitu. Kan apa yang menjadi perbendaharaan itu kan sebenarnya apa yang dia terima. Jadi saya waktu itu menempuh sebuah kesadaran bahwa gak bisa gini terus. Saya nggak bisa hidup dalam kemarahan, kekecewaan, dan pola-pola masa lalu saya. Saya harus mengubahnya. Dan saya datang ke hadirat Tuhan cuma minta, Tuhan utuhkan saya. Nggak tahu gimana caranya, tapi ternyata cara Tuhan mengutuhkan tuh sakit banget. Karena itu kayak kita diporak-porandain dulu gitu ya. Jadi udah porak-poranda sebenarnya udah broken, dihancurin, jebret gitu. Waduh, rasanya terus dibuka semua lukanya, dibuka sama Tuhan semua ingatannya itu dari sejak saya doa itu semua ingatan buruk itu keluar kayak film yang dipasang di kepala saya gitu ya, slide-slide gitu ya, semua kenangan buruk yang membuat saya menangis, membuat saya kecewa dan lain sebagainya itu kayak Tuhan keluarin, ayo El, kuras. Waktunya kamu menguras hatimu. Waktunya kamu menguras pikiranmu. Keluarkan apa yang pahit itu. Dan mari isi kembali bersama saya hal-hal yang manis. Gila, sakitnya minta ampun teman-teman. Tapi mengutuhkan bersama dengan Tuhan itu membuat kita seperti lahir baru. Dan di situ saya baru memahami arti lahir baru. Dengan tubuhnya masih sama, ingatannya masih sama, karena ingatan nggak hilang. Begitu dikeluarin nggak kayak ampas kopi gitu ya, dituang, ampas kopinya keluar. Enggak. Tapi cara saya merespon si ampas kopi itu, ingatan-ingatan itu berubah pelan-pelan. Enggak langsung juga. Saya butuh paling nggak sampai di titik ini dari titik itu sebelum band ada. Mungkin sekitar 11 tahun yang lalu. Baru 11 tahun yang lalu. Dan saya bersyukur saya waktu itu mencari Tuhan secara pribadi. Bukan sebagai seorang pendeta, tapi sebagai seorang pribadi yang Tuhan, gue butuh lagi. Aku butuh utuh lagi. Dan cuma Tuhan kan yang bisa mengutuhkan karena dia pabriknya. Gitu ya. Dia pencipta saya. Jadi itu momen terberat saya, tapi sebuah keputusan yang menurut saya paling bijak di seluruh hidup saya, yaitu meminta saya diutuhkan oleh Tuhan. Supaya ketika kita bilang sama pasangan kita gitu ya, kau melengkapi aku. Enggak, jangan gitu. Aku sudah utuh. Kau memberi warna baru dalam hidup saya. Karena kalau kita bilang bahwa pasangan kita mengutuhkan kita akan kecewa. Tidak ada satupun manusia yang tidak akan mengecewakan kita, termasuk pasangan kita. Semua manusia pasti pada akhirnya akan mengecewakan kita. Masalahnya mengecewakan kita karena memang kita insecure, mengecewakan kita karena kita merasa bahwa dia tidak sesuai dengan yang kita inginkan, padahal sesuai dengan yang kita butuhkan, gitu ya. Kan kecewa juga kan, karena kan kita fokusnya pada keinginan, bukan kebutuhan. Tapi tidak ada satupun manusia yang tidak akan menyakiti kita. Pasti akan menyakiti kita. Pasti akan mengecewakan kita. Jadi, diutuhkan sama Tuhan, itu proses pertama. Kalau kita nggak sempat ngomongin firman Tuhan sama pasangan kita, omongin sama diri sendiri. Kalau kita nggak sempat baca Alkitab berdoa berdua sambil bergandengan tangan, bacalah sendiri, berdoalah sendiri, berkomunikasilah sama Tuhan sendiri. It's okay pasangan belum mau, it's okay. Tapi dimulai dari kita. Karena kita yang utuh akan menolong pasangan untuk mencari Tuhan juga. Karena pasti ada perubahan. Yang tadinya broken, yang tadinya hancur, yang tadinya pecah, terus sekarang utuh. Pasti ada perubahan. Gak mungkin yang namanya utuh itu nggak ada perubahan. Yang tadinya nggak bisa nampung cinta, dikit-dikit bocor, dikit-dikit bocor, dikit-dikit bocor, dikit-dikit marah, dikit-dikit ke-trigger, dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit tersinggung. Sekarang karena utuh, bejananya
airnya penuh di dalam, dikit-dikit nggak tumpah. Dikit-dikit nggak tumpah. Kasihnya penuh di dalam. Pasti berubah kan? Dan pasangan kita, kok lu berubah? Cia, gitu kan. Kok lu berubah? Kok lu lebih sabar? Kok lu lebih bisa kontrol diri? Bertanya kan? Iya, di situ kita bisa cerita. Aku mengutuhkan diriku bersama Tuhan. Yuk kita utuhkan pernikahan kita. Jadi jalan pertama mengutuhkan diri, jalan yang kedua adalah mengutuhkan tubuh pernikahan. Tubuh berdua nih. Karena firman Tuhannya bilang, tidak lagi dua tapi satu. Gitu ya. Tapi gimana otaknya masih dua gitu kan ya. Tubuh ini harus jadi tubuh yang dieratkan dan direkatkan. Dan nggak bisa pakai usaha dunia. Karena yang bersatu sesungguhnya bukan raganya. Lewat hubungan seks ini kan semua udah Pak Sutri ya. Ya kan kita nggak ngomong ya. Pak Sutri, pasti kita berpikir bahwa bersatunya tubuh adalah bersatunya tubuh melalui hubungan seks. Enggak, teman-teman ya. Tapi jiwanya, rohnya, hatinya, pikirannya. Kalau firman Tuhan pernah mengatakan, hendaklah engkau menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat pada Kristus. Coba kalau suami menaruh perasaan dan pikiran yang ada pada Kristus, begitu juga istri, pasti nyambung kan? Kalau si suami fokus pada perasaan dan pikirannya, dan si istri juga fokus pada perasaan dan pikirannya, kagak pernah nyambung sampai Tuhan Yesus datang. Tapi kalau si suami dan si istri mencoba belajar terus-menerus meletakkan hati dan perasaan yang ada pada Kristus, pasti ada persatuan. Dan disinilah kita mengutuhkan tubuh yang baru yang kita bawa di hadapan Tuhan. Yang di luar bisa nipu, yang di luar bisa palsu. Tapi kalau dalamnya sudah bersatu, yang keluar adalah sebuah impartasi. Bukan hal yang sekedar romantis. Bukan sekedar yang so sweet, gitu ya. Tapi sesuatu yang kuat, kokoh, hangat, dirindukan, membawa kehidupan bagi sekitar. Suami istri tidak melulu perlu romantis, dalam arti so sweet dilihat. Tapi suami istri yang menyatu, itu bisa membawa dampak yang besar bagi orang-orang di sekelilingnya, tanpa dia harus mempertontonkan romansa. Karena yang dibawanya adalah impartasi dari Roh Kudus yang ada hadir di dalamnya, yang bertumbuh dan berbuah lebat. Jadi teman-teman, masihkah Tuhan yang sama? Tuhan yang kalian berjanji di depannya, yang jadi pengendali hidup kalian? Di depan Tuhan dan jemaatnya, aku mengambilmu, mengambilmu sebagai istriku, sebagai suamiku, sebagai suami dan istri yang beriman. Aku akan berjanji memelihara hidup kudus denganmu. Aku akan bersamamu dalam susah maupun senang, dalam sakit maupun sehat, dalam kekurangan dan kelimpahan, dan akan terus menjagamu sampai maut memisahkan kita. Tuhan yang mana yang saat ini kita libatkan dalam hidup kita? Diri kita atau benar-benar Tuhan yang dari awal kita sudah berjanji di hadapannya. Karena anak-anak yang lahir dalam keluarga Kristen sekalipun belum tentu mengalami Tuhan. Anak-anak yang lahir dari Kristen sudah dibawa dibaptis sekalipun belum tentu ngalamin Tuhan. Karena baptis kudus itu one moment saja. Tapi kesehariannya bersama dengan papa mamanya, itu yang membentuk imannya. Apa yang dia lihat dari papa mamanya, itu yang membentuk karakternya. Apa yang disaksikan dan didengar dari mama papanya, itu yang terisi dalam jiwanya. Mari kita pilih dari sekarang. Demi apa? Demi kehidupan masa depan anak-anak kita yang lebih baik. Kita pernah hancur, tapi jangan biarkan anak-anak kita menanggung kehancuran yang mungkin pernah kita rasakan dulu sebagai seorang anak, sebagai seorang bagian dari keluarga besar, sebagai anak yang mungkin dibully di sekolah, sebagai anak yang dibully oleh kakak, adik sendiri di rumah. Mari
kita tunjukkan Tuhan seperti apa yang kita sembah. Selamat mencari Tuhan bersama. Saya kembalikan kepada Abing. Terima kasih si Yael ya. Luar biasa ini. Jadi banyak berpikir juga. Nah, Dari kemarin nggak berpikir, jangan-jangan. Aku juga terlambat kok berpikirnya, nggak apa-apa selama masih bisa berpikir. kita masuk ke tanya jawab ya kalau memang ada pertanyaan. Rekan-rekan boleh, kalau ada pertanyaan boleh menuliskan pertanyaan langsung atau juga menuliskan di Mentimeter. Kayaknya udah ada pertanyaan masuk belum, Bro Hen? Sebentar aku cek dulu ya. Ini ada satu. Oh, ada dua. Wow. Benar. Aku sharing ya. Udah kelihatan belum? Udah. Oke. Bagi yang mau bertanya juga bisa ke menti.com terus pakai kode yang angka di layar ini. Oke. 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 Gimana cara menjadikan Tuhan sebagai Tuhan di rumah, di keluarga kita? Pertama, tadi nggak bisa lepas dari hubungan kita sama Tuhan. Tiap pagi cari Tuhan, jangan buka Instagram dulu. Cari Tuhannya gimana? Mulai dari sederhana. Nggak usah buka Alkitab dulu, teman-teman. Tapi berdoalah. Berdoalah dan jadikanlah diri kita PK sama Tuhan. Berdoanya juga nggak yang, Tuhan, saya minta ini, saya minta itu, gitu ya. Atau misalnya hanya sekedar, Tuhan terima kasih atas ini, atas itu, atas ini, saya sudah pagi bangun, gitu ya. Tapi coba duduk diam. Kalian kalau yang biasa pakai lagu, itu menolong, karena saya biasanya juga meditasinya dalam lagu instrumen. Lalu saya mulai mensyukuri, pertama, apa yang Tuhan beri. Jadi bukan sekedar bersyukur, Tuhan, terima kasih pagi ini saya sudah bangun, gitu ya. Tapi saya mencoba untuk mensyukuri, Tuhan, terima kasih untuk tangan ini. Tangan yang pagi-pagi masak buat band. Masih bisa masak buat band, buat nyiapin makan. Terima kasih dia masih mau bisa bergerak. Terima kasih untuk mata saya, karena pagi hari ini ketika buka mata, saya nggak buta. Terima kasih untuk nafas yang masih oke. Terima kasih untuk tubuh yang masih bertahan dengan berbagai macam persoalan, beban, pikiran, tapi dia masih mau bertahan buat saya. Terima kasih untuk jantung yang masih berdetak. Dia nggak menyerah untuk berdetak buat saya. Karena gimana pun jantung kita itu kan tidak kita pikirin ya detaknya. Itu benar-benar berjalan berdasarkan kasih karunia Tuhan. Terima kasih dulu buat diri kita. Lalu terima kasih buat yang mungkin sebelahnya ada pasangan. Terima kasih buat pasangan saya. Dia masih bertahan bersama saya. Saya masih bisa mengandalkan dia, dan saya juga masih dipercaya Tuhan untuk bisa diandalkan oleh dia. Terima kasih untuk anak-anak saya. Di dalam tidur mereka, mari kita sapa mereka. Kita doakan mereka. Kita usap kepalanya. Kita bisikan kata-kata manis di kupingnya. Itu masuk loh. Orang yang ada di ICU saja, saya suruh berkali-kali melayani jemaat, udah di ICU, katanya batang otaknya mati. Didoain, masih ngalir itu air mata. Apalagi anak-anak kita yang masih sehat. Tapi berarti, bangunlah lebih pagi. Karena bagaimanapun perubahan, mencoba untuk mengenal Tuhan, tidak bisa kalau kita tidak sediakan waktu, teman-teman. Kalau kita nggak sediain waktu, ketemu Tuhan, boro-boro sempat. Orang buat yang kelihatan aja kadang-kadang kayaknya habis waktu, gitu ya. Jadi memang harus bangun lebih pagi. Beri waktu. Andai kata, aku bukan morning person, Ci. Sesungguhnya saya juga bukan morning person. Kadang bangun aja udah terlambat. Gitu.
Jam segini Ben belum masak, belum bangun anaknya. Saya mengambil waktu 5-15 menit kadang-kadang untuk sendiri. Nggak mungkin nggak ada kita 5-15 menit, terutama kalau anak-anak udah pada sekolah ya. Misalnya anak-anak sudah lagi beraktivitas, bermain, ambil waktu 5-15 menit untuk melakukan hal tadi. Ya tentunya kalau lagi di mall ya susah ya, waktu lagi di sekolah susah. Makanya kita juga perlu mendisiplinkan diri, memberi waktu buat kita sama Tuhan. Kalau nggak akan pernah ada perubahan. Ini soal disiplin rohani, teman-teman. Ya, dimulai dari situ dulu. Lalu kalau memang sudah terbiasa, bacalah Alkitab. Tapi kadang baca Alkitab juga bingung mau mulai dari mana. Pakailah renungan. Renungan itu kan menolong sekali. Dan sekarang di Alkitab kita tuh banyak sekali, di aplikasi Alkitab tuh banyak renungan-renungan yang singkat, kadang nggak perlu dibaca, bahkan cuma dipencet play, jalan. Gitu ya. Kita bisa dengerin gitu ya. Tapi ya kemudian ngedengerinnya harus pakai hati. Jangan ngedengerin sambil masak, nggak ada yang masuk gitu ya. Jangan ngedengerin sambil nyetir gitu ya, bisa-bisa nggak konsen. Apalagi buat laki-laki. Kalau perempuan masih bisa multitasking. Gunakan itu. Itu lebih mudah buat kita untuk mencerna dan menemukan sesuatu. Kalau sudah terbiasa lagi, buka Alkitab secara random. Doa dulu sebelumnya. Hari ini saya pengen dengar Tuhan bicara. Adakah hal-hal spesifik yang Tuhan mau sampaikan sama saya? Doa saja. Kita nggak pernah tahu bagaimana cara Tuhan bicara. Jadi memang tahapnya dengan memberi waktu. Kalau nggak beri waktu, Tuhan nggak akan pernah jadi tuan dalam rumah tangga. Kalau sudah bisa sendiri, lama-lama ajaklah pasangan. Yuk kita doa bareng. Nggak usah sama anak dulu nih. Berdua aja sama pasangan. Lu ada yang mau didoain nggak? Biarkan pasangan mendengar kita berdoa buat dia. Beda banget rasanya. Kita ini sama-sama pendeta, saya sama Kayos. Kami tuh udah biasa ngedoain orang. Tapi ketika ngedengar kami didoain, dan itu oleh pasangan sendiri, kita bisa ngedengerin apa harapan dia yang dia sampaikan kepada Tuhan dengan kuping kita sendiri. Rasanya beda, teman-teman. Rasanya beda. Asli. Itu rasanya kayak, oh ini ya harapan dia terhadap aku yang disampaikan pada Tuhan. Dan ketika kita mendengar, tubuh kita mendengar, kita bisa merespon. Saling mendoakan. Lu mau didoain apa? Mau doain lu ya. Bener-bener dikatakan. Dan biarkan pasangan mendengar. Mulai dari doa juga. Nanti bisa pakai buku. Nah, saya punya buku nih teman-teman. Yang nanti tiap minggu, saya nggak tahu apakah ada yang sudah membaca buku ini. The Sacred Marriage, tapi ini untuk devotion. Saya waktu itu kayaknya kasih baru ke beberapa teman saja, belum semua teman-teman saya kasih. Nanti saya fotoin untuk teman-teman coba pakai di akhir pekan, diskusi sama pasangan, karena di situ ada pertanyaannya, ada juga perenungannya. Kita latihan sama-sama. Karena kalau kita tidak pernah berlatih, nggak bisa. Seperti ngerjain matematika. Kalau nggak pernah latihan, kamu nggak akan pernah bisa ya. Yang aja siap-siap gitu ya. Jadi memang perlu latihan. Ya. Nah, lalu kalau Agi punya tapi belum baca, nah itu kasih waktu. Apa yang menurut kita penting, kita akan prioritaskan. Kalau menurut kita nggak penting, nggak akan ada prioritas. Ada kadang-kadang kita ngerasa itu penting, tapi kita nggak berbuat apa-apa untuk itu. Lalu bagaimana itu bisa menjadi penting, gitu kan ya? Jadi ya memang prioritas kita itu kita yang ngatur. Dan jangan biarkan iblis mengatur prioritas kita. Karena iblis itu suka banget kalau dua orang suami istri bertengkar. Karena dia tidak perlu susah-susah merusak dunia. Mulai dari merusak papa mama, anaknya pasti rusak. Itu kan kadang konsepnya, walaupun puji Tuhan anak-anak belum tentu rusak dalam kondisi yang broken home rumahnya gitu ya, belum tentu, tergantung kemudian pilihan juga orang-orang di sekelilingnya, termasuk pilihan si anak itu sendiri. Tapi itu cara iblis, bikin aja papa mamanya berantem,
Bikin aja papa mamanya saling benci. Bikin aja papa mamanya saling ngomongin jelek. Bikin aja tiap hari mama papahnya konflik. Pasti anaknya penuh kepahitan. Sesimpel itu iblis untuk menghancurkan dunia. Dia pasti mulai dari keluarga. Jadi hati-hati teman-teman. Hati-hati. Keluarga itu inisiatif Tuhan, tapi itulah yang pertama dia hancurin sama iblis ketika dia masuk dalam hubungan Hawa dan Adam gitu ya. Lalu kalau kita tidak berbalas bagaimana? Kita mengasihi diri dong, mengasihi sendiri doang. Begini, tanggung jawab kita adalah pertama mengasihi Tuhan dan mengasihi diri. Itu yang pertama. Mengasihi sesama dan dikasihi sesama itu adalah bonus. Bukan, mengasihi orang lain juga tugas kita kan, dua hukum yang terutama. Tapi dikasihi kembali adalah bonus. Pakai konsep berpikir itu dulu. Karena hukum yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihi diri, kasihi sesama. Kalau sesama kemudian membalas kasih kita, itu anugerah. Tapi sesungguhnya, kita sudah punya lebih banyak daripada Tuhan. Daripada sesama. Kembali, bahwa sesama pasti akan mengecewakan kita. Hanya waktunya aja kapan. Suatu saat suami kita yang kita kasihi, kita cintai, yang belum pernah berbuat salah sampai detik ini, mungkin akan menyakiti kita. Begitu juga istri kita, begitu juga anak kita. Itu human being. Tapi Allah tidak pernah mengecewakan. Jadi, pertama-tama pakai saja konsep itu dulu. Namun tentunya, kalau kemudian pernikahan itu jadi disfungsional, saya nggak mau menyebutkan toksik dulu ya, karena sebetulnya ada tahap sampai ke toksik. Kalau di dalam sisi psikologi itu ada tahap yang cukup panjang untuk sampai di titik dikatakan bahwa itu keluarga toksik. Ada ya. Jadi anggaplah disfungsional sehingga pasangan kita suka-suka saja dia gitu ya. Kembali bahwa kalau kita berubah, sekeliling kita berubah. Karena di dalam perubahan kita bawa pengurapan Tuhan. Dan pengurapan Tuhan membuat kita tidak hanya sekedar jadi istri, tapi istri yang membawa perubahan. Tidak akan menjadi sekedar suami, tapi suami yang membawa perubahan. Karena ada apa? Urapan Allah. Urapan Allah itu yang kita rindukan. Urapan Allah itu yang kita kejar. Karena kalau ada pengurapan, pasti ada perubahan. Ada perubahan, pasti ada pertumbuhan. Ada pertumbuhan, pasti ada buah-buah manis. Tapi kembali, sumbernya harus dari Roh Kudus. Jadi kembali lagi, responsibility kita sama Tuhan pribadi. Jangan harap orang mencintai kita lebih dari Tuhan mencintai kita. Nggak mungkin. Tapi berharaplah pada Tuhan, karena Dia yang paling bisa mencintai kita pertama. Sehingga andai kata kita tidak dicintai, ya kita tetap mengasihi. Kasih itu melampaui cinta. Gitu ya, teman-teman. Ada lagi nggak? Ada di kolom chat. Masih ada lagi yang mau bertanya? Masih bisa, kan? Sebelum kita masuk ke persembahan. Jikalau sudah tidak ada, jikalau sudah tidak ada pertanyaan, kita mau pakai kesempatan kali ini untuk mengucap syukur kepada Tuhan ya melalui persembahan yang dengan kerelaan hati kita. Oke. Mungkin Penato Hedi boleh memimpin persembahan. Ya, baik. Mari kita melandaskan persembahan kita yang terambil dengan dalam 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi kita memberikan persembahan dengan cara transfer ya, rekening BCA dan dari rekening persembahan kita. Kita nyanyikan
Nggak dibagi ya, Dek. Nggak ada suara lagi. Sorry, nggak ada suaranya. Bentar. Lupa pencet. Kita nyanyi 2 bait aja ya. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Oke. Coba aja. Oke, kita bawa persembahan kita dalam doa ya. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita boleh mendengar firman-Mu Tuhan pada sore hari ini. Biarlah kami Tuhan boleh bertobat Tuhan. Kami boleh kembali ke jalan-Mu kembali Tuhan. Kembali kepada iman kami yang mula-mula Tuhan. Ketika kami mengucapkan janji nikah kami, ketika kami berjanji Tuhan di hadapan Tuhan, biarlah kami boleh kembali mengingat itu Tuhan. Dan kami boleh benar kembali Tuhan, diutuhkan kembali. Jika mungkin di antara kami ada yang mungkin sedang dilanda pergumulan ya Tuhan, Tuhan mau tolong masing-masing keluarga ini Tuhan. Tuhan mau tolong agar hanya yang manis saja yang boleh keluar Tuhan dari hidup kami sebagai suami istri Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, karena kami akan melanjutkan Tuhan persekutuan ini. Tuhan mau berkati kami Tuhan. Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bro Hen. Itu tadi udah sekalian doa penutup. Doa yang luar biasa. Kalian bunda itu. Iya. Tapi sekalian doa penutup tadi ya. Berarti persekutuan kita sudah selesai. Ya, terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung. Kiranya ya kita sebagai ya manusia yang nggak sempurna, tentunya kita perlu Tuhan ya sebagai pemimpin keluarga kita, yang pastinya masing-masing dari kita bergumul, memiliki masalah masing-masing, tapi kita percaya bersama Tuhan semuanya itu tiada yang mustahil dan pasti ada jalan keluar yang baik. Oke, berarti kita tutup dalam doa lagi. Doa tutup ya tadi. Ya. Boleh. Doa tutup. Doa berkat. Doa berkat. Yael ya. Boleh. Ya, yuk kita berdoa ya, teman-teman. Tuhan, kami anak-anak-Mu yang rapuh,
punya banyak kelemahan dan kekurangan dalam kami membina rumah tangga kami. Sebagai orang tua dari anak-anak kami masih kerap kali salah, Tuhan. Ada banyak kekurangan yang kami miliki, ketidaksempurnaan yang hadir dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami seadanya. Kami percaya Tuhan bisa mengubah kami. Hal-hal yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah terbersit dalam hati kami, Tuhan sediakan bagi kami. Karenanya kami memohon Tuhan, memohon untuk Engkau memberikan kepada kami kerinduan untuk mencari Tuhan. Karena hanya Engkaulah yang bisa mengutuhkan kami sebagai pribadi. Dan hanya Engkau yang bisa mengutuhkan rumah tangga kami. Sehingga rumah tangga kami betul-betul menjadi tubuh yang baru, tubuh yang lebih sehat daripada sebelum-sebelumnya, dan tubuh ini terus bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Dan anak-anak kami mendapatkan warisan terbaik lewat papa mamanya dalam rupa-rupa buah-buah roh, dalam rupa karakter-karakter Kristus, bahkan karunia-karunia Roh Kudus yang nampak dalam kehidupan kami setiap hari. Karenanya ya Tuhan, tolonglah kami. Kami tidak bisa tanpa Tuhan. Kami tidak bisa pulih tanpa Tuhan. Kami tidak bisa benar tanpa Tuhan. Engkau yang telah memanggil kami dalam terang-Mu yang ajaib, kiranya Engkau mengokohkan kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, dan memberikan kami terus kerinduan untuk mencari Tuhan setiap hari. Merindu kepada Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai yang utama dan yang pertama dalam hidup kami. Tolonglah kami Tuhan, dalam nama-Mu kami memohon berkat. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta Yael atas pelayanannya. Teman-teman Banyak. semangat. Terima kasih teman-teman yang sudah join. Foto bareng yuk. Sama-sama belajar ya, agar boleh menjadi keluarga Tuhan yang beri dampak buat sesama kita juga. Terima Ini kasih. foto bareng. Kita mau foto foto bareng. bareng. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Mari kita foto bareng Kita yuk. foto bareng yuk. Semoga nggak ini. Nggak gagal kayak kemarin. Ada siapa? Kemarin gagal gitu. Oke. Oke, bisa buka kamera boleh. Oke, Iya, sip. Wow. Jalan. Kayaknya di screen-nya di ini dulu deh, Her. Iya. Oh iya, Sharing ya? share screen-nya ya. Oh, sorry. Ya, Sharing share dulu. screen-nya. Iya, benar. Oh, Heli bisa yuk. Nggak pengalaman loh. Ini aku jadi malah ini jadi galeri ya. Lagi lagi. Oke, siap. Ya, siap teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Thank you semuanya. Udah Sampai berkati. jumpa. Ya. Dadah semuanya, God bless you. Bye. Komen mana komen? Bye. Nanti Bye-bye. komen mana nanti gitu. Tuh ada Miss siapa? Miss siapa? Halo ya. Miss ya. Komen mana tanya komen. Komen lagi mamam. Lagi belajar. Senin ulangan. Komen lagi. Ya ulangan ya. Lagi belajar. Dadah. Komen yuk, Mama. Dadah. Bye. Oke, saya Ann ya, rekan-rekan. God bless you. Oke. Thank you. God bless. Bye.